Jadi Harsa itu adalah bahasa Sanskerta, artinya bahagia. Dan gue harapin buat teman-teman yang nonton, yang dengerin ini, yang dengerin Harsa, itu bisa menemukan kebahagiaan sendiri gitu. Misalkan kita mau ngomong aku. Kalau di Indonesia aku itu ada gue, aku, saya, Eke, Akika. Banyak dong, jelas. Ogut juga kan. Kalau kita bahasa Inggris cuman I, am sama me kan. I am dan me gitu kan. Nah, bayangin kalau gue menulis lagu aku, gue ganti jadi Akika. Itu aja udah beda judulnya. Jadi, ya tadi balik lagi ke omongan gue sebelumnya, tantangan terbesar adalah menemukan kata yang tepat yang bisa gue pertanggungjawabkan. Balik lagi di Hubs Music. Nah, di Hubs Music kali ini kita kedatangan salah satu musisi yang keren banget nih pastinya. Dia ini merupakan bisa terbilang musisi pendatang baru ya, tapi uniknya singlenya ini tuh ada bahasa-bahasa Sanskerta gitu loh, Pers. Tanpa lama-lama langsung aja kita panggil Kak Eros. Halo Kak, welcome. Halo Jess. Di Hubs Music. Halo. Boleh di sini? Oh di sini. Iya, ntar kita terlalu jauh ngobrolnya kita. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya? Lagi sibuk apa nih baru-baru ini? Sekarang gue lagi promo aja karena sekitar 2 bulan lalu gue baru rilis mini album gue. Oh, mini album, oke. Yang berjudul PLS, jadi sekarang gue masih manggung dan terus promoin biar semuanya denger. Betul banget. Oke, tapi sebelumnya aku mau tanya-tanya soal singlenya tuh Harsa ya Kak? Iya betul. Belum situ aku pengen tanya-tanya dulu tentang Kak Eros. Boleh. Jadi kan tak kenal maka tak sayang ya. Oke, langsung aja nih. Kak Eros ini tuh gimana sih Kak cerita awal Kak Eros nih cinta banget sama musik, terjun ke dunia musik gitu? Apa maybe dari kecil ada background keluarga yang musisi atau something like that? Kalau buat gue ya setiap ditanya kenapa kerja dalam dunia musik itu agak susah jawabnya karena menurut gue industri musik, acting, menari dan semuanya itu menurut gue bukan sesuatu yang bisa lo bangun tidur terus besok gue mau jadi penyanyi itu nggak bisa. Jadi menurut gue bernyanyi, seni dan semuanya udah ada dari gue dari kecil karena memang kayak gue grow up di keluarga yang memang kita menyukai musik gitu, menyukai seni, menyukai semuanya. Jadi terus gue belajar, gue memperdalam lagi apa sih musik itu sendiri dan sampai sekarang sih. Jadi kalau misalnya ditanya dari kapan, kayaknya dari pertama kali dengar musik sih. Dari kecil berarti? SD berarti ya, kayak hampir semua orang sih harusnya sih ya. Kalau musik sih. Tapi pernah masuk, biasanya kan kalau SMP, SMA, kuliah itu kan ada band-band nih Kak. Pernah masuk band gitu nggak? Gue kebetulan lahir dari festival juga. Jadi gue SMP itu ikut lomba band, SMA juga ikut lomba band. Sebagai vokalis? Sebagai vokalis dan gitaris waktu itu. Tapi kayak ternyata yang lebih nempel vokal ya. Jadi ilmunya gue lebih dalemin lagi. Dari situ gue SMP bawain lagu-lagu emo, lagu-lagu yang pokoknya Green Day dan lain-lain. Tapi di situ juga gue udah punya roots dari kecil itu dia R&B kan. Saya kira sampai ke bawah sampai sekarang. Terus SMA gue juga main musik terus kuliah juga kerjaan gue cuman belajar sama main musik juga di kampus gitu ya. Saya kira sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Tapi kuliahnya bukan jurusan musik nih? Enggak, kuliah gue itu lebih besar ininya jurusannya ekonomi gue. Ekonomi. Tapi kalau ditanya ngaruh apa nggak sama musik, sama tadi gue bilang sih karena menurut gue ya tadi industri ini bukan yang besok bangun pengen jadi musisi bisa gitu. Jadi memang semuanya selalu integrasi sih kalau buat gue seni itu. Oke, nah buat para hoppers juga nih belum tahu nih Kak Eros ini pernah ikut lomba ya? Lomba apa tuh? Kayak kompetisi di salah satu platform video. Oh iya. Itu sebenarnya. Nah itu ceritanya gimana tuh Kak? Itu hoki sebenarnya. Gue nggak pernah mau ikut lomba itu, tapi teman gue waktu itu kerja di situ. Terus video gue dimasukin, terus ya akhirnya jadi juara. Tapi nggak berpengaruh banyak sih sama karir gue musik sekarang gitu. Karena menurut gue
itu hanya salah satu bagian dari apa ya? Bagian dari perjalanan musik gue aja sih. Nggak terlalu berpengaruh sampai sekarang banget sih. Jadi basicnya tuh kayak Eros tuh nggak ada kayak aku pengen ikut kompetisi ini, cuma itu dimasukin aja. Iya, jadi memang pada saat itu temen gue kerja di situ dan dia, Ros mau nggak? Karena kebetulan waktu itu gue masih suka upload video cover kan di YouTube kan. Terus lagu lo video lo gue masukin aja nih gitu. Terus gue bilang apa aja requirement-nya. Pada saat itu dia cuma jelasin gue masukin aja dulu gitu. Akhirnya jadi itu cuman sebagai ini ya, maksudnya nggak dalam manggung gitu nyanyi? Enggak, itu gue video cover waktu itu. Tahun berapa tuh ya? 2010 kalau nggak salah, 2015, 2016 lupa. Dan juara 3? Kayaknya, kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Masih ingat waktu itu nyanyiin bawa video cover itu lagu apa? Suit and Tie kalau nggak salah, Justin Timberlake. Iya. Oh, oke. Gara-gara gitu jadi juara 3 ya Kak ya? Iya, tapi sebenarnya itu gue bilang sih, gue kalau misalkan ditanya pernah ikut lomba apa atau enggak, menurut gue pengaruh gue di musik dari lomba itu nggak terlalu besar sampai gue sekarang. Tapi gimana caranya gue dari situ gue bisa berjalan terus sampai sekarang itu ya gue ngeluarin karya aja sih. Karya ya. Terus berarti Kak Eros juga aktif sebagai songwriter juga? Iya, gue songwriter juga. Tapi gue masih nulis lagu buat diri gue sendiri. Jadi buat teman-teman Hops kalau dengerin, kalau ada yang mau ditulisin lagunya, silakan kontak sini ya. Atau DM gitu, silakan. Nah, terus Kak Eros ini juga teater juga, teater musikal. Itu dari kapan tuh Kak teater? Masih jadi kecil gini, atau? sama tadi jawaban gue akan terlalu sama. Jadi industri musik, seni, entertainment itu bukan sesuatu yang bisa dibangun besok pengen. Iya. Jadi dari kenapa gue bisa suka banget sama musik, karena membuat gue musik, nari dan acting itu satu integrasi yang nggak bisa dilepas gitu. Jadi memang gue suka banget sama teater, dan pada saat itu gue bertemu sama teman-teman yang memang aktif di teater dan gue juga bermain jadi salah satu perannya, dan ya terus sih jadi memang audisi gitu sih. Apa sih maksudnya fun dari teater musikal kan beda dari teater lain ya. Kalau kan musikal nih, apa sih funnya menurut Kak Eros? Seru nih. Jadi kalau buat gue funnya itu pada saat latihan pertama. Karena kalau kita teater musikal pasti kan minimal latihan tuh 3 bulan 4 bulan sebelum. Jadi memang gue devoted banget tuh sama teater itu, sama pagelaran itu gitu. Dan setelah itu mungkin menemukan keluarga baru. Yang kedua sih, karena kita kan berakting kan jadi harus nyaman ya. Karena kan kalau misalkan kita main film gitu ya, kita salah, kita bisa cut berkali-kali kan. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau misalkan teater itu kita harus saklek gitu. Kita dialognya ABC, kita harus ABC gitu. Dan ketika kita bisa mendapatkan nggak boleh improve ya kalau teater? Boleh, tapi maksudnya itu akan terjadi di satu segmen yang tepat, yang sekali gitu, set gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita improve di A, di show berikutnya kalau bisa jangan jauh dari improve yang pertama gitu kan. Karena kan orang kan recollection memorinya berubah. Jadi buat gue funnya adalah bisa menemukan keluarga baru yang satu frekuensi, terutama gitu. Yang kedua ya bisa menyalurkan acting, terus nemenin ngelihat penonton happy secara live ya. Kalau acting kan behind scene ya. Kalau kita main film kan beda gitu rasanya. Setelah kita acting masih harus ada editing dan lain-lain. Tapi bukan berarti gue ngambil film juga gitu. Maksudnya gue suka juga acting, tapi musikal tuh gue menemukan sesuatu yang lain gitu dari gue. Tapi gue sekarang belum ada musikal lagi karena ya pandemi kan ya. Terus fokus gue juga terutama ya terus di ngeluarin karya sih. Karya dulu ya. Terus kan tadi kan Kak Eros bilang sempat ngeband nih. Iya. Terus apa sih yang memutuskan Kak Eros nih jadi gue pengen solois aja nggak mau jadi anak band gitu. Ini lucu nih. Ya, pertanyaan ini seru juga karena gue akan terlihat sangat sombong kalau gue menjawab dengan salah. Gak apa-apa, kita memang sombong di sini. Gue akan menjawabnya secara diplomatis ya. Ya boleh. Gini, gue tuh tipe orang yang punya ambisi cukup kuat. Oke. Gue dari kecil memang bercita-cita pengen jadi performer, terutama di musisi. Dan pada saat gue ngeband, gue mendapatkan satu kepuasan di mana gue menemukan, ternyata kalau gue bermain musik dengan menyampaikan pesan kepada teman-teman lewat nada gitu ya, seru nih. Kebetulan pada saat itu yang sampai sekarang
serius bermusik itu teman-teman gue nggak ada. Oh gitu. Jadi yang full memang musik tuh gue doang. Terus gue berpikir kalau gue mencari lagi, gue menemukan orang lain lagi yang kalau band kan kita harus punya ambisi gitu yang ya. sama ya. Karena menurut gue lo punya band itu jodoh. Jadi ketika lo tidak menemukan orang yang ambisinya tidak yang sama, itu akan sangat sulit. Jadi gue berusaha untuk oke deh, gimana caranya ya? Oke, gue mau coba nulis lagu dan gue harus membuktikan ke diri gue sendiri dulu nih kalau tanpa band gue bisa berjalan. Dan ternyata ambisi gue sekarang membawa gue ke posisi gue sekarang gitu. Tapi gue tidak menutup kemungkinan untuk di masa depan mungkin gue akan ngeband gitu. Tapi kalau untuk sekarang perjalanan karir solo gue sekarang sudah mulai menemukan sistem yang seru gitu. Jadi kalau teman-teman band gue yang nonton ini pengen bikin band lagi sama gue, hubungin gue lagi ya. Dulu gue inget banget, dulu gue tuh punya band pertama SD. SD udah punya band? Biasanya tuh anak-anak SMP. Iya kan? Iya. Itu gue SD kelas 3 kalau nggak salah. Lagu apa nah, SD? nih, SD kelas 3 itu gue ngeband di acara perpisahan kakak gue gitu. Kakak gue beda 3 tahun, kelas 6. Oh iya. Itu gue punya band, nama bandnya Spectrum. Sampai sekarang gue nggak tahu Spectrum artinya apa, tapi pada saat itu keren nih kayaknya nama band gitu kan. Tapi kan rata-rata gitu ya kalau punya band. Gue bawain lagunya Padi waktu itu, yang begitu indah. Jadi band Padi sangat apa ya? Punya peran sendiri di karir gue sih. Dari situ gue berpikir, oke, emang musik salah satu cara gue untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman gitu sih. Semoga menjawab tadi ya. Menjawab. Kita muter-muter aja ya. Iya emang, kita mah harus bebas kita mah. Nah terus nih kan tadi kan harus bilang Padi salah satu yang menginfluence. Selain Padi siapa sih yang musik siapa nih yang suka harus dengerin jadi inspirasi untuk nulis atau bermusik? Kalau di Indonesia gue nggak pernah menjadikan satu artis atau satu musisi jadi inspirasi yang terus gue ikutin. Karena menurut gue musik di Indonesia tuh sangat bagus sehingga sebisa mungkin gue sebagai orang Indonesia harus mendengarkan semua musik yang ada di Indonesia gitu, terutama ya. Kalau di Indonesia pasti Padi salah satunya, Shalon Seven, Dewa. Terus kalau penyanyi sekarang gue kagum banget sama lirik-liriknya Sal Priadi, Nadine gitu-gitu. Jadi tapi kadang-kadang gue berpikir juga gitu kalau misalkan gue sebagai Eros Cokro gitu, gue nulis lagu seperti Sal dan Nadine, kayaknya nggak dapet. Nggak dapet ya? Kayak, enggak deh gitu. Kayaknya lagu gue bukan buat minum kopi. Iya itu lagu kan ada lirik-lirik mereka tuh sangat-sangat puitis. Buat minum air putih kalau lagu jadi nggak sehat. Oke, nah sekarang kita membahas soal single terbaru. Harsa. Harsa ini apa sih artinya dari lagu ini? Harsa itu artinya bahagia. Jadi Harsa itu adalah bahasa Sanskerta, artinya bahagia. Dan gue harapin buat teman-teman yang nonton, yang dengerin ini, yang dengerin Harsa, itu bisa menemukan kebahagiaan sendiri gitu. Karena Harsa sendiri buat gue pribadi adalah lagu Indonesia pertama yang gue tulis sendiri gitu. Dan walaupun di situ ada bahasa Inggrisnya, tapi dominannya tuh bahasa Indonesia gitu. Dan gue harapkan teman-teman dengerin di streaming semuanya bisa menemukan kebahagiaan masing-masing gitu. Dan kalau buat gue di lagu Harsa sendiri itu tuh nggak ada lirik Harsanya. Jadi di lagu itu tidak ada lirik Harsa sama sekali. Tapi inti dari cerita ada itu bahagianya. adalah tapi gue menemukan orang di waktu dan momen yang tepat. Jadi gue mengharapkan teman-teman yang dengerin bisa punya kebahagiaan sendiri gitu. Karena kan bahagia kan beda-beda. Luas ya. Iya betul. Dan lucunya fun fact aja, Harsa itu judulnya tadinya bukan Harsa. Ketika lagunya udah jadi, lagunya udah di master, udah siap, kita nggak punya judul. Oh jadi baru jadi. Nggak punya judul sama sekali. Sampai akhirnya gue dan tim berbicara apa nih? Tadinya judul Harsa itu mau Nuraniku. Tapi kalau gue nyanyi judulnya Nuraniku, enggak kan? Ya, jadi akhirnya kayaknya enggak nih gitu. Eros Cokro Nuraniku, wah gede juga badannya gitu kan. Jadi akhirnya, datang-datang, maco juga. Tapi dari situ gue juga berpikir kayak, apakah arti dari bermusik secara jujur tuh dari situ gitu. Ketika lo bisa mengeluarkan karya, lo harus bisa mempertanggungjawabkan lagu itu atau karya itu dari A sampai Z gitu sih. Jadi Harsa cukup cocok sama gua dan lagunya akhirnya keluarlah Harsa gitu. Kenapa ngambilnya dari bahasa Sanskerta?
Karena gue suka banget sama bahasa Sanskerta. Bisa? Enggak, tapi gue tumbuh di banyak banget bahasa Sanskerta karena sekolah SMA gue itu setiap kita bikin organisasi, setiap kita bikin acara itu pasti diambilnya dari Sanskerta gitu. Jadi bahasa Sanskerta itu menurut gue satu bahasa Indonesia ya, berarti ya Sanskerta itu Indonesia kan ya? Bahasa kerajaan zaman dulu. Cukup unik gitu. Dan di situ kalau kita telaah lebih dalam banyak banget arti-arti kata yang sebenarnya simple tapi bisa jadi kuat ketika dirubah jadi Sanskerta. Kayak contohnya Harsa ini buat gue sekarang bisa jadi mantra. Mantra buat teman-teman yang dengerin, semoga ini bisa jadi kebahagiaan sendiri gitu. Luar biasa. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri nih, ini butuh berapa lama sih? Untuk Harsa, jadi kan Harsa itu salah satu lagu di mini album gue ya. Judulnya PLS. PLS sendiri itu artinya Plain Love Sounds. Aku kira please gitu. Nah, bisa juga jadi please. Bisa juga. Karena Plain Love Sounds, kenapa? Karena buat gue lagu cinta di Indonesia itu sangat banyak. Banyak banget dari yang ceritanya tentang bucin atau selingkuh atau gimana gitu. Tapi kadang-kadang liriknya itu membuat kita berpikir dua kali untuk berpikir. Kayak pas dengerin, oh ini lagu tentang apa ya gitu. Dan gue berharap Harsa dan lagu-lagu yang lain, PLS, Plain, jadi udah no gimmicks gitu. Jadi just love song aja gitu. Jadi ketika teman-teman nanti dengerin lagu-lagu yang ada di album itu, mereka nggak usah mikir lagunya tentang apa. Nah, jadi kalau Harsa sendiri itu pengerjaannya untuk gabung bareng yang lain kira-kira 3-4 bulan. Karena yang paling sulit dari pengerjaan Harsa adalah gue bekerja sama satu produser muda namanya Andrew Joska. Yang paling sulit dari kita berdua adalah menemukan schedule. Jadi scheduling kami, dia sibuk, gue juga sibuk, sampai akhirnya kita komit gitu, yuk kita kerjain dalam waktu 2 minggu 3 minggu ini full untuk lagu ini. Akhirnya jadilah Harsa, dan lagu yang diproduksi sama dia lagi adalah Locked, tadi gue nyanyiin juga. Dan di situ ada produser lain namanya Henrico Christian dan Amal Baskara. Jadi dengan 4 kepala sama gue untuk menyatukan, yang paling sulit dari kita semua adalah scheduling, karena lagunya sendiri sudah menjadi bank buat gue. Gue menulis. Itu udah jadi sebelumnya ya? Udah jadi sebelumnya, akhirnya kita, ini lagu ini mau dikemanain ya gitu. Nah, untuk tadi kan Kak Aras bilang ini ini lagu pertama ditulis Indonesia ya? Iya. Tantangannya apa tuh? Ini cukup seru kalau ngebahas ini. Gue juga mengkutip dari salah satu teman gue berbicara soal lagu bahasa Indonesia ini. Tantangan terutama dari nulis lagu bahasa Indonesia adalah menemukan kata yang tepat untuk lagunya. Contoh, misalkan kita mau ngomong aku. Kalau di Indonesia aku itu ada gua, aku, saya, Eke, Akika. Banyak dong, jelas. Ogut juga kan. Kalau kita bahasa Inggris cuman I, am sama me kan. I am dan me gitu kan. Nah, bayangin kalau gue menulis lagu aku, gue ganti jadi Akika. Itu aja udah beda judulnya. Jadi ya tadi balik lagi ke omongan gue sebelumnya, tantangan terbesar adalah menemukan kata yang tepat yang bisa gue pertanggungjawabkan. Ketika ini Eros emang cocok, dia nyanyi ngomongnya tentang ini gitu. Aku untukmu tuh cocok buat gue. Bukan kayak gue untuk lo gitu. Bukan gitu. Tapi ya itu sih, tantangan terbesar adalah menemukan kata-kata yang tepat untuk pesan yang mau gue sampaikan. Betul banget. Karena menurut aku bahasa-bahasa itu tuh bisa bikin arti lagunya berbeda. Iya, contohnya kayak lagu yang sempat viral kemarin, Wongkong ini itu. Iya. Gak semua orang tahu loh lagunya artinya tentang apa loh. Tapi ketika kita nyanyiin lagu itu, kepikiran, pesannya ini gitu. Jadi memang ketika nulis lagu bahasa Indonesia dengan ragamnya bahasa Indonesia adalah menemukan satu kata yang tepat untuk setiap lagu. Oke, nah aku juga lihat-lihat nih lagu Harsa ini belum ada MV-nya ya? Belum ada. Coming soon atau maybe nanti dulu? Kalau buat gue, visual dari sebuah lagu itu sesuatu yang sangat krusial. Dari PLS sendiri yang baru ada video klipnya itu Locked. Dan kenapa? Karena Locked itu buat gue ceritanya cukup simple. Ceritanya adalah lo mengunci hati lo, dan lo akhirnya membuka lagi sama orang lain, dan lo mengunci orang lain itu untuk hidup selamanya sama lo. Intinya gitu. Video klipnya sangat, orang ketika baca, oke. Ceritanya dari lubang kunci nih, jelas. Nah, kalau untuk Harsa sendiri, gue mungkin gak akan membuat video klipnya. Karena gue mau mencoba untuk memberikan visualnya dengan teman-teman sering-sering nonton gue manggung. Gue sangat happy banget bawain itu. Jadi semoga kebahagiaan yang bisa gue bawain pada saat live
bisa terpancar sama teman-teman yang dengerin sih. Jadi kalau untuk video klip, visualisasi, gue akan bikin tapi mungkin untuk karya gue berikutnya. Mungkin karya selanjutnya. Iya. Oke, nah apa nih Kak harapan lagu Harsa ini untuk kedepannya? Laku. Laku ya, laku viral dipakai dengerin orangnya. Enggak, harapannya buat gue selain itu tadi laku. Siapa sih yang nggak pengen lagunya didengar Betul semua banget. orang kan ya? Kita mah realistis aja ya. Tapi kalau untuk lebih dalam lagi mungkin gue berharap gue tuh sering banget dapat pertanyaan, kenapa sih lo nulis lagu bahasa Inggris terus Ros gitu. Gue harapan gue pribadi semoga Harsa bisa menjadi bukti untuk semua siapapun yang dengerin kalau lagu Eros Cokro, lagu gue itu tidak terpaut oleh bahasa. Selama pesannya bisa tercapai, tersampaikan, gue akan coba menyampaikan dengan cara gue gitu. Asik. Keren banget ya. Ini juga sebuah permulaan ya. Aduh, makin. Disayang dulu, disayang. Iya, Iya. kasihin dia sayang. Oke, nah setelah ini kan bilang ini kan masuk ke EP ya. Iya. Boleh dong di spill project selanjutnya Oke. nih. Project gue selanjutnya tentu aja gue akan terus ngeluarin karya. Mungkin berikutnya gue akan single sambil ngumpulin materi untuk album yang Full album. ya gue nggak akan menjanjikan kapan keluarnya, tapi terutama dengan harapan dari Harsa dan PLS yang kemarin gue rilis bisa membuat teman-teman pendengar musik di Indonesia sadar gitu kalau musik Indonesia tuh makin banyak lagi gitu. Apalagi kan genre gue bisa dibilang pop R&B lah ya. Iya. Pop R&B, dan gue berharap dengan gue mengeluarkan rilisan-rilisan kemarin, ketika nanti gue punya karya lagi bisa ditunggu dan bisa diantisipasi aja sih. Asik. Gitu. Luar biasa. Ditunggu ya Opers. Project-project selanjutnya, single selanjutnya dari Kak Eros nih. Oke, nah kita belum selesai nih. Kita mau main games. Boleh. Namanya Make Your Own Playlist. Woo! Gampang banget. Oke. Jadi aku minta Kak Eros bikin satu playlist versi Kak Eros, isinya 5 lagu. Boleh disebut itu lagu-lagu yang baru-baru ini sering-sering Kak Eros dengerin. 5 lagu, nanti lagunya apa judulnya sama nyanyiin sedikit gitu. Boleh. Sekarang? Oh, udah siap ya? Belum sih sebenarnya. Oh, belum. Biasanya tuh yang lain tuh tunggu ya setengah jam gitu. 2 hari ya? 2 hari lama juga. Boleh. 5 lagu. Bebas, mau genre bebas, bahasa bebas. Oke, nah lagu pertama apa nih Kak? Lagu pertama itu gue datang dari penyanyi R&B Inggris, Oke. namanya Sam Henshaw. Itu bisa dibilang itu salah satu influence terbesar gue dalam musik sekarang. Judulnya itu Grow. Grow. Iya, Grow. Gimana tuh lagunya? I just need you near me. With you it's easier to get by. Like blue skies and the Sunday morning. I know that heaven's on our side. Gitu. Wih. Grow. Kenapa pilih lagu itu? Grow itu, yang tadi gue tuh suka banget sama lagu cinta. Love songs buat gue tuh bahasa paling universal. Iya. Dan Grow itu salah satu lagu cinta modern yang mungkin akan gue pakai nanti di wedding gue. Oh, amin, Liriknya. amin ya, wedding ya. Amin. Oh, pantas, itu doa maksudnya. Oke, lagu kedua apa nih? Lagu yang baru banget rilis, Harsa judulnya. Tuh keren banget tuh lagu. Itu gue pakai di nikahan gue juga nanti. Ini juga ya? Itu Oh ini berarti jadi kayaknya wedding playlist deh. Iya, enggak. Itu lagu gue baru rilis kemarin. Kenapa? Buat gue karena spesial, ini lagu pertama Indonesia yang gue tulis sendiri dan gue pribadi sangat suka ngebawain lagu ini live. Jadi didengar Harsa. Boleh nih di spill nih lagu gimana sih bagian-bagian favoritnya? Oh, oke. Refnya gue suka banget. Saat ini ku yakin aku untukmu, tak terfikir bahwa kita bersama nuraniku, ingin kau rasakan bahagia selamanya. Itu aja. Tuh, baru denger spillnya udah enak kan? Oke dengerin full songnya ya di berbagai seluruh platform musik. Yes, Oke pasti. lanjut. Yang Lagu ketiga itu gue ada, mungkin ini mainstream banget, tapi gue suka banget lagu ini, Justin Bieber. Oke, Baby. Yang judul Holy. Oh Holly. Yang dia featuring sama Chance the Rapper. Karena buat gue album itu Holy itu kalau nggak salah di album yang Peaches ya, kalau gue nggak salah ya, apa di Intention gue lupa. 2 album terakhir Justin Bieber tuh bagus
banget buat gue. Bener-bener sebagus itu dan yes, I'm a believer. Jadi gue sesuka itu sama dia. Jadi yang paling nempel ke gue ada 2 lagu sebenarnya, tapi buat playlist ini gue mau naruh Holy. Boleh nyanyi sedikit nih. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint. I might go down to the river. Cause the way that the sky opens up when we touch, yeah, it's making me say, the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, gitu aja deh. Dan lagu itu kan buat istrinya kan, buat Hailey Bieber. Jadi sebenarnya kenapa gue suka banget karena liriknya itu bukan lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu adalah lagu yang dia tujukan buat pasangannya sendiri. Gue kok sebucin itu memang kadang-kadang. Luar biasa ya. Bucin berarti Kak Eros nih anak bucin nih. Enggak sih. Oh enggak. Biar ada konten aja. Biar ada konten. Enggak. Itu menurut gue tadi itu sih. Kenapa semuanya lagu cinta? Karena buat gue cinta adalah bahasa paling universal yang bisa dimengerti sama semua orang. Oke, asik. Sekarang lagu keempat. Keempat ya. Lagu keempat itu gue ada. Lagu ini udah lama banget tapi lagi viral lagi juga karena banyak banget challenge-nya juga di TikTok ya. Dari sebenarnya nyanyi pertama tuh The Police kalau nggak salah, Every Breath You Take. Tapi sekarang dibikin lagi sama P Diddy dan Bad Boy, I'll Be Missing You. Itu lagu itu dia tulis untuk Notorious B.I.G. dan kebetulan gue grew up dengan black music juga, maksudnya gue dengerin banyak banget R&B hip hop. Dan buat gue lagu itu generational, jadi itu nggak akan pernah berhenti sampai nanti pun kalau gue punya anak gue akan ngajarin lagu itu sih. Dengerin ya nak. Lagu every step I take, every move I make, every single day, every time I pray I'll be missing you. Luar biasa, itu emang lagunya enak banget dan terkenal banget dari dulu ya. Dan seru aja dengerin lagu itu, apalagi challenge-nya lagi banyak banget kan di TikTok. Ikutan berarti biar challenge-nya? Udah bikin tapi belum diedit aja sih. Oh belum edit ya, tunggu ya tinggal di-upload ya. Di follow dulu TikTok gue ya. Nah boleh promosi nih, apa nih akun sosmednya ntar ya. Oke, lagu kelima. Lagu kelima ini nyebrang banget, tapi gue bener-bener lagi dengerin lagu ini tiap hari. Judulnya Merindukanmu dari The Massive. The Massive, band nak-nak 2000-an Gue ya. kadang-kadang bingung sama The Massive. Liriknya bagus banget. Dan liriknya itu bagus banget dan buat gue yang paling nempel ya Merindukanmu. Merindukanmu tuh gimana kan? Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Nah ini menurut gue ketika si penulis nulis lagu ini, gue gak tahu dia lagi makan apa ya. Tapi ku tak tahu lagi engkau ada di mana, karena dia aku merindukanmu gitu. Itu buat gue bagus banget sih. Buat Mas Rian, kalau mau featuring saya tidak menolak. Asik, silakan ya hubungi kontak langsung promosi sekalian ya. Itu sih 5 lagu playlist gue sekarang ini. Oke, luar biasa banget nih, kita mau thank you banget buat Kak Eros nih. Iya sama-sama. Udah main-main di Hops Musik, di Hops ID. Semoga lagu-lagunya sukses terus. Amin. Sun-sunnya pokoknya meledak bum-bum ini lagu Harsha juga. Laku ya tadi ya? Amin, itu yang penting. Amin, laku. Pokoknya sukses, pokoknya selalu sukses terus. Hoppers, dengerin extended play gue atau EP gue di semua digital platform yang lo punya. Di streaming, disebar ke semuanya, dipakai buat konten lo. Mau di cover silahkan, tapi tentu aja dalam batas yang wajar. Dan terutama terus dengerin lagu gue, kita kenalan yang belum kenal, dan mari kita majukan karya musik di Indonesia bareng-bareng. Asik, luar biasa. Nah, dan juga buat para hoppers nih yang mau dengerin dan lihat performance-nya Kak Eros live di Hops ID nih ya, langsung aja cek di playlist Hops Live Music setelah nonton ini, tapi ya nonton ini dulu baru nonton performance-nya, dan gak kalah keren juga nih. Oke, kalau gitu aku Jessica. Gue Ros Cokro. Kita undur diri, dadah, see you hoppers.